Bismillah, kemarin, tepat hari kemarin, saya diberhentikan oleh seorang santri kelas 9 yang sebenarnya saya tidak ngajar dia. Tapi dia minta kepada saya, Ustadz, bisa nggak ngobrol sebentar. Saya tanya, ngobrol tentang apa ini? Ya hanya sekedar ngobrol aja, Ustadz. Baik, saya tentukan waktunya dan saya akhirnya bertemu dengan santri ini dan terjadilah obrolan yang sengaja saya rekam tapi dalam bentuk suara dan tidak tidak ada video ya, bahkan mungkin tidak sepengetahuan dia, namun suara yang terdengar hanya suara saya sendiri dan tidak terlalu jelas suara dia. Mungkin bisa diambil pelajaran tapi terlalu lama. Mudah-mudahan ada manfaat bagi yang menonton untuk bisa mungkin dipraktekkan dan disebarkan. Masya Allah. Tanya apa? Sama alasan Ustaz pilih ngajar di sini. Pilih ngajar di sini. Wah, ini untuk materi apa ini? Cuman Wawancara. bukan, mengenal doang. Oh gitu. Kenapa memilih pondok ini? Wah, ceritanya dulu Ustaz pernah ceritakan kayaknya ya. Ustaz gimana ya ceritanya, dimulai dari mana ya? Intinya Ustaz lulus kuliah, maka kan berarti harus bekerja kan ya, terlebih lagi kan punya keluarga. Ustaz pikir apa yang Ustaz pelajari ketika kuliah itu bermanfaat di suatu tempat. Nah, tempat apa itu? Menurut Ustaz tidak ada tempat lain kecuali yang paling lebih bermanfaat kecuali pondok pesantren. Jadi Ustaz akhirnya memutuskan untuk bekerja di pondok pesantren. Tapi kenapa di sini? Dulu Ustaz mencari pondok yang dekat dengan rumah, tentunya ya, dekat dengan rumah. Lalu Ustaz mendapatkan beberapa tawaran itu di beberapa pondok. Yang satu awalnya tertarik dengan Ustaz, tapi akhirnya nggak jadi karena tidak ada terjadi perubahan strategi jumlah kelas. Jadi akhirnya dibatalkan. Jadi nggak membutuhkan guru baru lagi kan ya. Akhirnya Ustaz mendaftar di suatu tempat, sudah datang, sudah ke tempatnya, melihat tempatnya, tempatnya cukup sejuk di pegunungan gitu. Di sana, ini Daul Quran. Kita dulu pernah ke sana dulu. Mungkin kamu juga di sana saat itu mungkin ya. Enggak juga. Di bawah. Ustaz ke sana, jadi diperlihatkan tempatnya, masjidnya, udah masjidnya. Lalu diperlihatkan sama pengurusnya di sana kamarnya gitu ya. Nanti insya Allah Ustaz kalau jadi di sini nanti kita belikan perabotan. Ustaz nggak tertarik karena di sana sepertinya modelnya pembelajaran bukan di kelas seperti di kita kan ya. Cuma di masjid dan sebagainya. Ustaz tidak terlalu tertarik. Akhirnya Ustaz dapat informasi dari teman kalau di sini ada. Akhirnya Ustaz masukkan lamaran lewat online, lalu dipanggil. Ya akhirnya sampai sekarang, itu tahun 2022 sampai sekarang. Lalu pertimbangannya apa? Karena Ustadz menikmati. Kenapa masih di sini? Mungkin ya pertanyaan lanjutannya ya. Kenapa Ustadz masih di sini? Karena Ustadz menikmati apa yang sudah ada. Karena bisa jadi di tempat lain Ustadz nggak diterima. Jadi apa yang di sini Ustadz masih bisa melaksanakan dan Ustadz merasa masih bisa bermanfaat di sini. Jadi Ustadz tetap di sini. Dan kalau masalah pondok itu hampir semua rata, dalam artian santri itu isinya ya itu aja. Nah gitu. Gimana menurut kamu? Apel favorit pas kuliah. Apa? Apel favorit pas kuliah. Ustadz kalau pas kuliah mata pelajaran yang Ustadz sukai itu tadabbur Al-Quran. Ustadz suka tadabbur Al-Quran. Terlebih lagi Ustadz kan kuliah jurusannya tafsir Al-Quran ya. Tafsir itu kan berarti memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Ustadz menyukai Al-Quran dalam artian mungkin sekarang Ustadz hafalannya nggak banyak. Dalam artian tidak sebanyak dulu pas kuliah. Karena di kuliah kan wajib menghafal ya. Lalu Ustadz berada di suatu mata pelajaran yaitu tadabbur Al-Quran. Ada bukunya.
Bukunya seperti mushaf ringkas. Jadi bagus. Lalu Ustadz merasa bahwa ini kali pertama Ustadz kayak baru berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum-sebelumnya itu kayak Al-Quran itu cuma dibaca. Tapi di tahun itu saat kuliah itu merasa bahwa Al-Quran sejauh ini ya ternyata ya pengaruhnya. Al-Quran pengaruhnya ke dalam diri kita itu ternyata banyak sekali pembelajarannya. Banyak keindahan-keindahan Al-Quran yang tidak hanya didengar. Al-Quran itu kan keindahannya banyak. Ada yang didengar lewat suara yang bagus. Ada pembelajaran yang mendalam dari kisah-kisah di dalamnya. Ada kebesaran Allah yang bisa kita lihat dari ayat-ayatnya, kan banyak sekali. Nah, Ustaz mulai masuk ke dalam Al-Quran memang saat itu. Sebelumnya enggak tahu. Terlebih lagi Ustaz di saat itu bisa bahasa Arab. Jadi lebih bisa merasakan Al-Quran lagi daripada sebelumnya yang enggak tahu bahasa Arab. Belajar bahasa Arabnya Mas. Ustaz pertama kali belajar bahasa Arab itu SMP. Tapi belajarnya itu hanya sekedarnya. SMP itu berarti sekitar tahun 2007. Ustaz. Pertama kali belajar bahasa Arab kayak mubtada' khobar gitu. Ustaz pertama kali belajar itu di masjid. Jadi kayak ada orang-orang kuliah belajar bahasa Arab. Ustaz disuruh ikut sama temen. Coba kamu ikut, tapi nggak tahu sama sekali. Yang teringat cuma mubtada' khobar aja. Dan itu pun gimana posisinya nggak tahu. Tapi yang penting bagi kita adalah memulai belajar bahasa Arab. Saat itu Ustaz mulai. Pemahaman yang didapat mungkin nggak nyampe 2%. Habis itu Ustaz belajar bahasa Arab lagi ketika kerja. Jadi lulus STM, SMK, kerja, sorenya belajar bahasa Arab. Tapi nggak lama juga. Paling cuma sebulan 2 bulan. Gratis saat itu. Bayar berapa gitu Ustaz lupa. Bayar kayaknya, bayar beberapa puluh ribu gitu. Habis itu Ustaz pas kerja itu ada masa di mana Ustaz jenuh dengan pekerjaan. Akhirnya Ustaz memutuskan untuk belajar ilmu agama lebih dalam, yaitu di pondok pesantren tentunya. Nggak mungkin belajar agama itu cuma di rumah, itu nggak akan konsen. Maka Ustaz putuskan keluar dari pekerjaan, lalu belajar di pondok pesantren. Dan di pondok itu tahun 2016 itu Ustaz di pondok pesantren itu belajar bahasa Arab lebih intensif. Berarti tiap hari belajar bahasa Arab. Ustaz suka dengan bahasa, dalam artian Itu bahasa Arabnya kayak di sini apa? iya betul kayak di sini, tapi bukunya beda. Jadi tiap hari belajar bahasa Arab tapi bukunya beda. Bukunya yang dipakai saat itu Durusul Lughah. Kalau kamu tahu Durusul Lughah itu cuma yang diajarkan di Universitas Islam Madinah bagi mahasiswa baru. Nah, itu saat belajar bahasa itu beberapa malah sepertinya satu jilid selesai lalu lanjut buku selanjutnya. Nah, buku selanjutnya itu adalah buku yang namanya buku Baina Yadai bahasa Arab. Itu diajarkan di salah satu, di banyak beberapa pesantren dan sekolah tinggi di Indonesia. Tapi di kita belum diajarkan, kecuali di Pondri sana diajarkan. Tapi namanya bukan Baina Yadai Auladina. Bukunya lebih tipis, kecil untuk anak-anak kecil. Nah, kalau yang dipelajari di Ustaz itu 8 jilid. Kalau di Pondri aja 12 atau berapa jilid itu lebih banyak. Tapi tipis-tipis. Belajarnya seperti di pondok pesantren. Jadi tiap hari kayak gitu. Kita akan merasa jenuh, iya. Tapi ingat, belajar bahasa yang saya sampaikan tadi, di SMP belajar cuma dapat 2% pemahaman, lalu pas kerja dapat 10% misalkan, lalu di pondok pesantren lebih banyak lagi. Nah, kalau di tahun itu Ustaz mendapatkan, Ustaz nggak tahu ya, mungkin lebih banyak daripada 40%. Lalu akhirnya Ustaz kuliah di Cianjur tahun 2017. Terus kuliah lagi belajar bahasa Arab dengan buku yang sama. Nah, akhirnya gimana ceritanya Ustaz akhirnya bisa bahasa Arab. Membaca buku bahasa yang tersebar di masyarakat, ya insya Allah bisa lah. Buku-buku umum, buku agama umum tersebar bisa. Yang tersebar umum di masyarakat. Atau buku-buku kalian bahasa Arab insya Allah bisa. Tapi kalau lebih tinggi lagi seperti sastra, puisi Arab, ya terus pantun-pantun Arab kalau ada pantunnya, itu butuh pembelajaran lagi. Tapi kalau sekedar memahami tulisan para ulama, buku-bukunya itu insya Allah bahasa Arab itu yang Ustaz punyai bisa untuk paham. Kalau nggak paham, tinggal buka kamus beberapa yang nggak paham, insya Allah bisa. Itu proses untuk belajar bahasa Arab sampai sekarang. Lulus kuliah akhirnya sekarang ngajar kalian bahasa Arab. Nah gitu. Apalagi kira-kira? Kan saya sering dengan orang-orang bilang kalau Ustaz
Orang lain gimana? Masya Allah, alhamdulillah. Menjadi guru itu yang pertama jujur dengan diri sendiri. Jujur itu kita tidak boleh bohong kepada orang lain hanya untuk menampakkan kita itu guru yang inspiratif, kata teman-teman mungkin ya. Bahwa kemunculan apa yang nampak di mata santri itu betul-betul harus apa yang ada di dalam hati kita. Kita nggak boleh bohong. Itu yang pertama, kejujuran sebagai seorang guru. Yang kedua tentu apa ya? Ustaz nggak tahu juga orang lain melihatnya gimana. Mungkin menghindari marah ya. Menghindari marah, menahan emosi. Itu harus dijaga betul sebagai seorang guru. Yang ketiga, sebagai guru kita harus punya modal. Modalnya apa? Ilmu tentunya. Ilmu ngajar itu nggak cukup dengan ilmu yang Ustadz pelajari waktu kuliah. Ternyata setelah kita jadi guru kita harus belajar. Belajarnya kepada siapa kira-kira? Orang yang lebih baik dari kita, dari Ustadz tentunya. Siapa mereka? Kalau kita jujur dengan diri sendiri, kita minta bantuan kepada Allah, kita akan ditunjukkan kepada siapa saat kita jadi guru itu belajar lagi. Belajar nggak harus duduk dengan beliau. Belajar bisa sekarang, zaman sekarang teknologi, pakai YouTube, pakai Facebook, pakai apapun yang bisa menunjukkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengajar yang baik. Intinya apa berarti? Sebagai guru kita harus belajar lagi. Berarti kita sebagai guru itu jangan pakai cara ngajar guru-guru kita dulu. Dalam artian zaman semakin berkembang, guru kita dahulu ngajarnya dengan tipe A, sekarang zamannya udah berubah. Berarti kita harus mengikuti zaman. Bagaimana keadaan ngajar kita dengan santri yang zamannya juga udah berbeda. Berarti apa? Cara ngajar kita jangan disamakan dengan cara ngajar guru kita sebelumnya. Pola pengajarannya nggak boleh sama, harus ada peningkatan. Tapi ada pengajaran guru kita yang baik kita pakai. Tapi kalau itu kurang tepat di saat ini kita harus merubahnya. Nah gitu ya. Jadi tadi sabar, tidak marah. Terus mungkin yang jarang dilupakan, yang sering dilupakan guru zaman sekarang itu apa? Hilang senyuman guru kepada santri. Itu penting sekali. Guru itu harus sering dilihat santri itu, santri ketemu guru senyum. Maksudnya gini, ketika santri melihat di hari A, hari ini, guru itu pokoknya kalau ketemu senyum, terbuka. Jadi santri melihatnya nggak takut. Kalau mau ngomong itu santri nggak ketakutan. Nah gitu. Kan zaman sekarang banyak guru yang santri aja menghindar, ya nggak? Jangan ketemu guru itulah, malas misalkan. Nah gitu. Mungkin itu beberapa hal yang Ustadz nggak tahu gimana cara membentuk Ustadz seperti sekarang. Tentu itu yang bisa Ustadz nasihatkan. Tapi bagaimana membentuk diri kita? Caranya adalah sebenarnya tiap kita berbeda-beda. Setiap guru A dan guru B berbeda-beda. Tapi sama-sama guru A dan B itu disukai santri. Mereka memiliki karakter yang berbeda. Intinya kalau kamu pengen jadi seorang guru nanti, maka kamu temukan cara kamu sendiri. Gimana cara menemukannya? Belajar terus. Nanti kamu akan terbentuk dirimu sendiri sebagai seorang guru. Nah gitu. Gitu ya. Ustadz kira itu jawabannya. Tapi kalau ditanya bagaimana Ustadz sampai di titik ini seperti ini, Ustadz nggak tahu. Yang penting masa terus berlalu, Ustadz memaksimalkan apa yang ada. Ketika fase Ustadz belajar, Ustadz maksimal belajar. Ketika fase bekerja, Ustadz maksimalkan untuk bekerja. Nah gitu. Nanti kita akan menemukan jati diri kita masing-masing. Karena nggak mungkin kita kayak fotokopi orang lain, nggak mungkin. Temukan diri kamu, kamu akan menjalani kehidupan dengan caramu sendiri. Yang tentu kalau itu jujur kamu sebagai seorang guru atau sebagai orang tua, kalau kamu jujur dalam itu, Allah akan memberikan penerimaan oleh manusia sekitar. Jadi kalau Allah itu sudah ridho, maka manusia yang lain itu akan menerima. Ini makhluk-makhluk yang lain itu akan menerima kita di dunia. Gitu Mas ya. Apalagi?
masalah terbesar Ustaz selama ini? Masalah terbesar Ustaz itu ketika ini ya belajar atau pas ngajar? Pas ngajar. Pas ngajar. Masalah terbesar Ustaz itu menghadapi santri yang kurang beradab. Ini masih menjadi PR. Ya. Tapi kamu tahu nggak? Kalau itu PR, berarti itu adalah masalah yang harus Ustadz selesaikan, kan ya? Nah itu berarti tantangan yang Ustadz merasa bangga kalau itu sudah terselesaikan. Di kelas itu nggak banyak, yang nggak beradab itu nggak banyak. Paling cuma 1, 2, 3. Berarti sisanya kan aman. Jadi masalah kita di kelas cuma 3 orang misalkan. Maka keberhasilan bagi Ustadz itu adalah ketika mengajar itu bisa mengendalikan santri yang tidak beradab. Maksudnya apa? Tadi disebutkan tidak emosi. Jadi kalau kita sebagai guru kok tidak emosian ketika bermuamalah dengan berinteraksi dengan santri yang kurang beradab, itu kan masalah besar kita. Kalau kita berhasil di poin itu, berarti kita sudah naik level menjadi seorang guru. Levelnya kita udah naik. Bahkan karena itu PR, berarti di mata Ustadz, berarti gimana cara merubah yang sedikit tadi? Karena yang lain sudah bagus kan ya? Berarti tinggal 3 tadi, gimana cara memperbaiki mereka? Nah, itu PR. Berarti PR-nya itu sebagai seorang guru mudah. Kenapa? Di kelas yang mau dirubah itu cukup 3. Yang mau dirubah lah ya. Sisanya berarti bukan dirubah, tapi diapakan? Diperbaiki, ditingkatkan. Jadi santri yang bagus sudah nggak perlu dirubah lagi, tinggal ditingkatkan. Santri yang buruk jumlahnya sedikit sekali, itu tinggal dirubah. Nah gitu, sebagai seorang guru itu tantangan Ustadz. Maka Ustadz sebagai seorang guru itu jarang sekali Ustadz melihat santri yang buruk itu sebagai orang jahat. Mereka adalah sasaran yang harus Ustadz rubah. Jadi guru yang sukses itu bukan melihat santri buruk itu sebagai sebuah masalah dalam artian kita harus menjauhi, jangan. Justru 3 anak yang kurang beradab tadi kita dekati mereka. Karena kebanyakan guru zaman sekarang kalau menemui santri yang buruk, dijauhi, tinggalkan. Fokusnya kepada yang udah baik-baik aja. Ya, yang pintar-pintar aja. Kesalahan guru di situ zaman sekarang. Makanya gimana caranya kita zaman sekarang? Yang sudah baik ditingkatkan, yang buruk dirubah, lalu diperbaiki. Kegagalan guru zaman sekarang kalau melihat santri itu penuh dengan kejelekan. Itu, guru zaman sekarang banyaknya seperti itu. Itu apa lagi Mas? Pelajaran sampingan selain mengajar sini. Pekerjaan lain yang bisa menambah keuangan gitu ya. Wallahu alam. Ustadz, kalau ditanya ada tambahan penghasilan atau tidak, sebenarnya ini kurang tepat. Ini Ustadz bukan menjadikannya sebagai pekerjaan. Tapi Ustadz di kampung itu mendapatkan beberapa undangan untuk ngisi acara, ngisi kajian rutin dan sebagainya. Itu terkadang, mungkin semuanya sih, bukan terkadang sih, terkadang itu, atau kita sebut mayoritas lah, mayoritas yang undang itu ngasih sesuatu, biasanya uang. Tapi ada juga yang tidak ngasih apa-apa. Tapi Ustadz gak pernah menjadikan itu sebagai pekerjaan. Ustadz ketika diminta untuk ngisi, Ustadz datang dan tidak mengharapkan 1% pun. Kalau toh gak dikasih, Ustadz gak akan memarahi mereka. Dan Ustadz berusaha untuk tidak sakit hati. Walaupun manusia pasti terkadang ada rasa tertentu ya. Tapi Ustadz berusaha untuk ketika ngisi taklim itu tidak mengharapkan apa yang ada di tangan mereka. Karena Ustadz berharap, bahkan bersyukur mereka ngundang Ustadz itu berarti memberikan jalan Ustadz untuk dakwah. Karena nggak banyak orang itu diberikan jalan. Berbeda dengan Rasulullah, ya nggak? Rasulullah itu malah nggak ada yang ngundang. Rasulullah memaksa datang kepada mereka, masyarakat mereka. Tapi kalau Ustadz lebih enak, ya nggak usah nyari-nyari, tapi diundang untuk datangnya. Akhirnya Ustadz datang memberikan taklim dan sebagainya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak pun tidak masalah. Tapi alhamdulillah dikasih biasanya. Ya itu cukup untuk tambahan. Apa? Kan pas 8 awal pernah bilang kalau usaha baca 100 orang dari tulisan. Kerja di mana Pak?
Belajar dari mana? Silahkan. Masuk boleh, ambil apa? Mau dengarkannya boleh. Ya, boleh. Membaca karakter orang itu gini. Nomor satu, kemampuan ini tidak pasti. Hanya pendekatan. Itu harus dipahami dulu. Kemampuan membaca orang lain itu tidak pasti dan hanya pendekatan. Lalu yang kedua, untuk mencapai level ini butuh waktu yang lama sekali. Butuh waktu yang lama sekali. Yang ketiga, kita harus belajar kepada orang yang mengetahui ilmu ini. Ada ilmu cara membaca psikologis orang lain itu ada. Kamu cari bukunya banyak sekali. Cara membaca psikologis gerak-gerik manusia, bagaimana cara membaca tingkah laku manusia itu ada bukunya dan bisa dipelajari dan ada kuliahnya, fakultasnya ada. Kamu pelajari. Terus ini nggak tahu ini apakah cara yang bagus atau tidak. Karena Ustadz itu bukan orang yang tipenya itu dolan, dalam artian itu apa ya? Berinteraksi, main dengan orang lain gitu enggak. Caranya gimana berarti? Oh lah, ini bisa ditiru atau tidak? Nonton film. Nonton film itu adalah gantinya Ustadz berinteraksi dengan orang lain. Kamu tahu, orang buat film itu enggak sembarangan. Produsen film itu pasti memilih karakter sesuai dengan tipenya. Tokoh antagonis, yaitu yang kontra, penjahat biasanya, itu biasanya dipilih orang-orang yang punya wajahnya itu susah senyum. Diam pun dianggap marah. Dia diam tapi dianggap marah. Lalu orang yang protagonis, orang yang dianggap tokoh utama, biasanya orang yang punya wajahnya itu bukan wajah pemarah. Maksudnya apa? Dalam pembuatan film enggak sembarangan. Dipilih, ini orang yang tipenya seperti ini. Ini orang tipenya seperti ini. Itu pasti produsen milih itu. Enggak sembarangan. Maka kenapa Ustaz jatuhkan di antara langkah untuk membaca orang lain itu adalah nonton film? Karena di film itu dibuat tidak sembarangan. Tokoh utamanya dipilih. Nah, dari situ nanti kamu belajar. Oh, ternyata orang yang pemarah itu seperti ini. Orang yang pendiam itu seperti ini. Orang yang ceria biasanya kelemahannya di sini. Itu kita bisa belajar dari sana. Daripada kita keliling-keliling dunia dalam artian daripada kita keliling ke masyarakat belum tentu kita mendapatkan, tapi di film kita bisa mendapatkan. Tentu filmnya kita harus selektif. Yang sering Ustaz tonton adalah film inspiratif. Film inspiratif itu biasanya nggak ada actionnya, nggak ada tembak-tembakannya, nggak ada pukulan-pukulannya, tapi dia cuma alur cerita. Alur cerita yang bagi kebanyakan orang nggak menarik. Karena kalian itu tertariknya pada apa? Yang action, tembak-tembakan, pukul-pukulan gitu. Kalau Ustaz nggak, walaupun itu suka juga, tapi yang levelnya itu kayak dramatisasi, itu Ustaz juga memperhatikan di sana. Semakin banyak dulu Ustaz melihat itu, Ustaz semakin banyak tahu karakter orang. Oh, karakternya seperti ini, karakternya seperti ini, gitu Ustaz. Itu mungkin langkah terakhir ya, nonton film. Tapi sekarang Ustaz udah nggak nonton film lagi karena nggak ada waktunya. Tapi bagi Ustaz itu mempengaruhi kemampuan Ustaz dalam membaca santri. Dan itu kan penting sekali. Seorang guru harus bisa membaca karakter santri. Itu penting sekali yang zaman sekarang mungkin seorang guru tidak memilikinya. Gitu. Apalagi Ustaz? Biar besar Ustaz. Ustaz harus membedakan antara impian dan keinginan ya. Impian Ustaz kalau jujur tidak memiliki impian atau cita-cita. Ustaz nggak punya cita-cita. Nah, kalau kamu tanya impian atau cita-cita, Ustaz nggak. Mungkin semenjak Ustaz udah mulai dewasa, Ustaz nggak pernah punya cita-cita. Tapi apa yang Ustaz lakukan dalam kehidupan keseharian itu menerima apa adanya. Dalam artian Ustaz nggak terlalu orang yang terlalu semangat itu namanya apa ya? Obsesi ya. Ustaz nggak terlalu terobsesi dengan sebuah impian. Saya bermimpi nanti pokoknya jadi dosen ini dan itu.
saya harus punya pondok pesantren. Ustaz nggak punya impian itu. Tapi kalau keinginan, sekedar keinginan yang lewat itu ada. Jadi harus dibedakan ya. Ustaz nggak terlalu pengen jadi dosen S3 misalkan. Ustaz nggak terlalu oh berarti harus sekolah gitu, enggak. Ustaz menjalani apa yang ada zaman sekarang di waktu ini dengan semaksimal mungkin. Kalau ada kesempatan diambil, kesempatan kuliah misalkan ya diambil, kalau enggak ya enggak masalah. Gitu ya. Jadi enggak terlalu terobsesi dengan impian. Tapi mungkin Ustaz punya keinginan. Kalau keinginan, kita manusia punya banyak keinginan. Ya keinginan tentu keinginannya mungkin ini ya. Ingin tetap terus menyebarkan ilmu. Dengan cara gimana? Yaitu ngajar. Kalian tahu, ngajar mungkin tidak bisa membuat orang kaya. Beda dengan jual beli bisnis. Tapi ngajar itu, kalian tahu nggak? Hasilnya itu bukan di dunia. Kalau bisnis hasilnya di dunia, jelas itu keuntungan besar, bisa beli mobil, rumah mewah. Tapi kalau ngajar itu biasanya nggak dirasakan. Dalam artian, bisa jadi Ustadz meninggal, murid-murid Ustadz baru kelihatan. Ya nggak? Atau bisa jadi kita semua sudah mati, di akhirat baru kelihatan pahala kita ngajar kepada siapa itu. Ya Ustadz pengen di sana. Ustadz nggak pengen suatu impian itu hanya sebatas dunia. Tapi impian itu setelah dunia hilang. Jadi Ustadz ngajar itu manfaatnya di akhirat. Mungkin itu bisa dimasukkan bahwa kejujuran seorang guru itu di situ itu. Kalau dia orientasinya akhirat, Allah akan memberikan apa? Kemudahan dalam mengajar. Apalagi Musa? Pendidikan kayak gitu. Buku dalam masalah seperti itu ya. Mungkin terlalu banyak ya buku yang ya. Mungkin kamu harus membagi buku yang berhubungan dengan keilmuan dengan buku yang berhubungan dengan interaksi kemanusiaan. Jadi ada buku yang kamu harus punya, ngajar itu apa yang kamu mau ajarkan, tapi ada juga buku yang berusaha untuk mengajar membekali kamu gimana cara menyampaikan ilmunya tadi. Jadi ada buku yang fokus kepada ilmu, masuk. Ada buku yang membuat kamu itu ilmunya meningkat, ya kan ya. Tapi ada juga buku atau yaitu referensi yang membuat kamu tahu gimana caranya menyampaikan ilmu. Kamu harus punya dua itu. Berarti ilmu dan cara menyampaikan ilmu. Kamu harus belajar itu. Lalu bukunya apa? Buku yang pertama tentang keilmuan, bukunya banyak sekali. Nanti insya Allah kamu akan tahu seiring berjalannya waktu. Buku-buku yang diajarkan di pesantren. Lalu buku apa lagi? Nanti insya Allah kamu akan tahu. Di umur kamu ketika kamu sudah lulus SMA atau masuk ke kuliah, insya Allah kamu akan tahu sendiri. Kalau lingkungan kamu lingkungan keilmuan. Lalu gimana yang kedua? Ilmu tentang menyampaikan ilmu tadi. Karena nggak setiap orang pintar bisa menyampaikan ilmu. Setuju atau tidak? Nggak setiap yang ranking 1 di kelas itu bisa menyampaikan ilmu dengan gampang. Orang bisa paham, enggak semua. Berarti yang kedua kamu harus belajar gimana cara menyampaikan ilmu. Kemampuan menyampaikan ilmu. Ini berhubungan dengan, coba kamu baca buku judulnya, ini baru saya terjemahkan. Sekarang baru saya terjemahkan, belum selesai. Bukunya judulnya Nikmatilah Hidupmu. Yeah. Judulnya bukunya apa? Nikmatilah Hidupmu. Bahasa Arabnya Istamti' bihayatika. Ini buku yang nulis orang Arab. Sekarang baru proses terjemahan. Ustaz sudah menerjemahkan beberapa buku. Buku ini panjang sekali. Buku aslinya 290 halaman. Tapi setelah diterjemahkan sekitar 360 halaman. Sekarang baru pertengahan Ustaz selesai menerjemahkan. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki bisa cetak, letakkan di perpustakaan misalnya. Buku ini bagus. Ustaz dulu pernah membacanya sekali tahun 2017. Lalu Ustaz berpikir harusnya ini orang lain banyak yang tahu nih. Lalu akhirnya Ustaz berinisiatif untuk menerjemahkannya ke Indonesia.
buku ini bagus, berisi sirah nabawiyah, tapi dikemas dengan bahasa-bahasa modern zaman sekarang. Karena yang nulis adalah orang yang sekarang masih hidup. Di buku itu ditulis dengan bahasa-bahasa orang sekarang. Digabungkan dengan keadaan kasus-kasus zaman sekarang juga. Padahal itu ada unsur sirah nabawiyah yang terjadi zaman dulu. Tapi relevansi atau hubungan sirah nabawiyah dengan zaman sekarang itu banyak yang ditinggalkan oleh orang muslim. Lalu beliau berusaha untuk mengingatkan orang muslim bahwa sebenarnya Nabi kita sudah mengajarkan, tapi kenapa kalian melupakan? Ya gitu. Itu buku yang saya sarankan, tapi ada buku yang lain tentunya. Atau mungkin apa ya? Yang jadi masalah adalah tidak banyak guru yang ini yang kedua. Itu tadi buku ya. Padahal sebenarnya ya, kamu harus belajar kepada seorang guru yang bagus juga. Ini penting sekali. Pengaruhnya besar sekali. Ustadz yang sampai di titik ini itu karena Ustadz merasa dulu pernah diajar oleh dosen yang bagi Ustadz luar biasa. Salah satu buku beliau sudah Ustadz terjemahkan berkaitan dengan nah ini penting juga buku beliau. Namanya buku Pelajaran dari Kehidupan Para Sahabat. Ada 2 jilid. Ustadz sudah terjemahin satunya, tinggal 1. Ini bukunya bagus sekali. Beliau mengeluarkan faidah-faidah dari kehidupan para sahabat yang dikemasnya dengan zaman modern sekarang. Jadi bukan kayak orang cerita jujur gitu ya. Cerita terus gitu, tapi tidak pernah ada diambil intisari pelajarannya apa. Contoh misalkan Nabi ketika melihat seorang Arab Badui yang kencing di masjid, orang hanya begitu saja ya, Nabi tidak marah gitu aja kan ya, selesai. Tapi bagaimana kalau seseorang itu mengeluarkan intisarinya dari situ? Bagaimana kita bermuamalah dengan orang bodoh? Bagaimana kita menahan amarah ya untuk tidak gegabah ketika sahabat yang lain itu marah? Lalu bagaimana kita mengajarkan untuk tidak marah itu mengakibatkan orang itu tidak ngecer-ngecer air kencingnya. Ya kan ya, kalau orang itu kencing, lalu kita marah-marah, ditarik, kencingnya akan semakin menyebar. Lalu tentu kisah-kisah yang lain yang tidak banyak orang bisa mengeluarkan dari sebuah kisah. Pelajaran apa yang bisa dikeluarkan? Nah, termasuk dosen Ustadz ini seorang guru yang Ustadz merasa bahwa beliau adalah orang yang paling berpengaruh bagi Ustadz dalam bagaimana menyampaikan keilmuan. Kalau tadi kan ilmu, kalau sekarang keilmuan, menyampaikannya gimana? Nah itu dosen Ustadz itu yang paling berpengaruh. Makanya Ustadz menerjemahkan buku yang paling kira Ustadz paling bagus untuk diterjemahkan. Nah gitu. Beliau ada sampai sekarang masih hidup. Beliau sekarang masih hidup. Dan kita udah berpisah lama, dalam artian udah nggak di sepondok lagi. Tapi itu bagus. Jadi intinya apa? Kamu belajar dengan guru yang tepat. Nyarinya gimana? Wah susah kalau. Susah. Jangan putus asa, minta sama Allah, nanti dikasih. Kalau nyari-nyari susah. Tapi kalau kamu minta sama Allah nanti ditunjukin. Gampang. Apalagi kira-kira Mus'ab? Sebab Mus'ab ini tanya beberapa hal ya, tentang ngajar di kelas dan sebagainya. Ya, banyak hal ya. Sudah hampir setengah jam lebih. Iya, apa? Mus'ab, kamu tanya itu kenapa, Mus'ab? Ada yang nyuruh kamu atau gimana? Inisiatif sendiri gitu ya? Nah, ya cuma. Gitu sebab, Ustaz merasa senang Ustaz kalau ada santri yang ngobrol sama Ustaz. Tanya apa? Karena Ustaz dulu pas kuliah itu juga sering Ustaz, ada beberapa ini Ustaz, tentu Ustaz enggak mau berbohong. Ini kejadian nyata dan Ustaz buat apa berbohong? Ustaz zaman kuliah selama 5 tahun itu banyak teman Ustaz sesama mahasiswa itu minta ngobrol bareng, minta nasihat, minta apa gitu. Padahal Ustaz nggak pernah membuka lebar dalam arti pengumuman
Siapa yang pengen ngobrol dengan saya, silakan. Nah, gitu nggak pernah. Tapi banyak mahasiswa itu yang jawil Ustaz, ya Mas nanti bisa ngobrol nggak gitu. Seperti Mus'ab tadi, Ustaz bisa ngobrol nggak nanti kira-kira kapan, nah gitu. Sama mahasiswa itu juga banyak yang seperti itu. Mas nanti bisa ngobrol nggak sebentar tentang masalah ini, dan itu jumlahnya nggak sedikit. Padahal Ustaz nggak pernah membuka, dalam artinya kayak tadi pengumuman, siapa yang tadi pengen ngobrol sama saya silakan, nanti kasih tahu. Itu Ustaz nggak pernah gitu. Banyak ada yang, jadi sebab dulu pas zaman Ustaz kuliah itu sudah ada yang menikah, tapi kuliah belum selesai, istrinya ditinggal di kampung sana, dia lanjut kuliah, dia itu datang kepada Ustadz untuk cari mendapatkan nasihat, istrinya seperti ini minta cerai dan sebagainya, itu gimana. Nah Ustadz sampaikan gitu lama sekali sampai dia menangis, mungkin setengah jam lebih nangis gitu, ngobrol. Ustadz sampaikan seperti ini, padahal Ustadz belum menikah loh, tapi dia tanya tentang pernikahan. Ya alhamdulillah, jika Ustaz bisa bermanfaat bagi orang lain, alhamdulillah. Kita Mus'ab, apalagi Mus'ab? Buku tentang anak. Buku tentang Pendidikan anak. pendidikan anak. Ustaz juga sudah menerjemahkan buku tentang pendidikan anak, tapi usianya usia di bawah 10 tahun ya. Itu tentang pertanyaan-pertanyaan keimanan tapi bukan isinya yang bisa kamu pelajari, tapi bagaimana cara. Nanti kamu bisa pelajari, ada buku saya terjemahin. Kalau kamu pengen PDF-nya, bukunya sekitar 220 halaman. Bukunya bagus. Bukan isinya yang, kalau isinya kan gampang, Allah di mana gitu kan, insya Allah kita udah tahu. Tapi bagaimana kita belajar menyampaikannya kepada anak. Nah, kamu bisa belajar di situ. Itu untuk usia 10 tahun ke bawah. Kalau pendidikan anak, skripsi Ustaz juga ada tentang pendidikan. Dulu pas kuliah S1, skripsinya itu tentang pendidikan anak bahasa Arab. Tapi juga sudah Ustaz terjemahkan, tapi nggak banyak, sekitar 70 atau 90 halaman lah gitu. Itu tentang pendidikan anak. Gini ya Mus'ab. Jadi pendidikan dalam Islam itu tidak dibatasi. Terkadang Rasulullah itu mendidik sahabatnya atau orang Badui yang sudah tua itu dengan cara pendidikan seorang anak. Caranya apa? Halus, tenang, tidak banyak ngomong. Jadi menurut Ustadz, pendidikan anak itu dengan pendidikan orang tua itu bagi Ustadz tidak berbeda jauh. Bahkan dalam buku Sirah Nabawiyah banyak Rasulullah itu menasihati orang yang sudah tua dengan cara nasihatin kepada seorang anak kecil. Nah gitu, pendidikan anak. Kalau kamu mau nanti Ustaz kasih PDF-nya tentang pendidikan anak, insya Allah bermanfaat, bagus sekali insya Allah. Terlebih lagi yang tadi ya, yang sekarang baru saya terjemahin, belum selesai, itu bagus sekali. Buku yang menurut Ustaz harus dibaca oleh setiap orang, apalagi seorang guru. Gitu. Gitu jawab ya. Cukup ya sampai situ ya. Ya kapan-kapan kalau ya Ustaz gak ngajar kalian lagi nih, ngajarnya Radin gak? Iya, ngajar Radin gak? Gak apa-apa kalau kalian. Ustaz juga sama, kalau di kelas MA itu Ustaz, kenapa gak ngajar lagi kita Ustaz? Gak ngajar kita lagi gitu. Ya Ustaz mah manut jadwalnya yang ngasih gini, ya udah Ustaz ngajari di kelas itu aja. Tapi kalau Ustaz pengen duduk bersama mereka, Ustaz sebenarnya pengen duduk setiap kelas. Kenapa coba? Karena Ustaz pengen menyebarkan kebaikan. Tadi mungkin bisa dimasukkan guru yang bagus itu tidak takut disuruh ngajar kelas yang buruk. Jadi kalau ada, wah saya nggak mau ngajar kelas itu, kelasnya rame, kelasnya anaknya banyak yang nggak beradab misalkan, nggak. Guru yang jujur dengan dirinya sendiri itu adalah guru yang tidak pernah melihat keadaan santri. Karena kalau kepengen, Ustaz itu pengen ngajar anak-anak yang udah pintar-pintar semua, ya nggak perlu banyak usaha, mereka udah pintar, ya nggak. Tapi gimana guru itu ngajar di kelas yang apa? Yang susah, santrinya kepintarannya rendah, rame, susah dikendalikan, banyak santri yang nggak beradab. Nah itu, guru kalau duduk jujur dengan dirinya sendiri, dia justru malah akan maunya apa? Ngajar di kelas yang itu tadi, karena dia pengen menyebarkan
Itu Sob ya? Cukup ya, Mas Sob ya? Ustaz mau kembali ke kantor. Mungkin ada apa itu rapat-rapat atau apa enggak tahu. Duduk-duduk.